Karena Pak Prabowo sudah menulis itu, lubang-lubang korupsi itu di dalam bukunya Pak Prabowo yang wajib dibaca oleh setiap pejabat. Ya, judulnya Paradoks Indonesia dan Solusinya. Tahu Pak Prabowo bahwa Paradoks Indonesia dan Solusinya oleh Prabowo Subianto. Fondasi Pembangunan 1. Ekonomi untuk rakyat Indonesia. Bagian 1. Menghentikan kekayaan kita mengalir keluar. Penyakit paling mendesak dari tubuh ekonomi Indonesia saat ini adalah mengalir keluarnya kekayaan Indonesia dari wilayah Indonesia. Terlalu besar hasil dari ekonomi Indonesia yang disimpan dan dimanfaatkan di luar negeri. Uang bagi suatu bangsa, kekayaan bagi suatu bangsa adalah sama dengan darah. Saat ini, tubuh bangsa Indonesia berdarah. Dan ternyata berdarahnya sudah puluhan tahun. Jika kita hitung sejak zaman penjajahan, maka sudah ratusan tahun ekonomi kita berdarah. Saudara yang mengikuti pemikiran saya sejak lama tentu mengetahui bahwa sudah bertahun-tahun saya sampaikan, kekayaan Indonesia tiap tahun mengalir ke luar negeri. Kekayaan Indonesia tidak tinggal di Indonesia. Ini artinya, kita semua, seluruh bangsa Indonesia saat ini sedang kerja rodi. Kita sedang kerja bakti untuk orang lain. Kita bekerja keras di Indonesia untuk memperkaya bangsa lain. Kita seperti indekos di rumah sendiri. Dulu saat VOC menguasai ekonomi Indonesia, mengalirnya kekayaan kita keluar begitu nyata, terlihat, dan oleh karenanya dipersoalkan oleh generasi 45 yang mendahului kita. VOC menjadi perusahaan dengan nilai tertinggi dalam sejarah ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia pada waktu itu luar biasa tinggi. PDB wilayah Indonesia mungkin salah satu tertinggi di dunia, tapi keseluruhan hasilnya disimpan di bank-bank Belanda. Kondisi yang sekarang memang lebih sulit terlihat, padahal hampir serupa. Karena itu, banyak dari kita tidak menyadari hal ini. Bagi sedikit yang mengetahui, mereka diam atau menyerah pada keadaan. Sebagian lagi menjadi agen penyalur kekayaan kita yang mengalir keluar. Ada beberapa indikator ekonomi yang dapat kita jadikan acuan untuk melihat bagaimana kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri. Yang pertama adalah neraca perdagangan negara kita, terutama kepemilikan dari perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor. Yang kedua adalah data simpanan di bank-bank luar negeri yang merupakan milik pengusaha dan perusahaan Indonesia, serta perusahaan asing yang mengambil untung di Indonesia dan menempatkan keuangannya di luar negeri. Saya mulai menyimak tabel neraca ekspor-impor Indonesia dari tahun 1997. Pada saat itu, saya sedang berada di Yordania, dan saya ingin mengetahui bagaimana sebenarnya situasi ekonomi kita. Ternyata, sekarang, kalau kita lihat neraca ekspor-impor Indonesia dari tahun 1997 ke tahun 2014, selama 17 tahun, total nilai ekspor kita mencapai angka 1,9 triliun US dollar dan mengalami surplus atau keuntungan perdagangan. Kurang lebih 26.600 triliun rupiah jika menggunakan kurs 14.000. Ini jumlah yang cukup besar. Namun perlu kita ingat, ini adalah angka yang tercatat dalam dokumen ekspor, belum tentu sama nilai ekspor yang sebenarnya. Berdasarkan pengalaman banyak pelaku ekspor yang berdiskusi dengan saya dan hasil penelitian lembaga riset kredibel, angka ini bisa keliru 20%, bisa 30%, bahkan bisa 40%. Lembaga riset Global Financial Integrity menaksir kebocoran ekspor akibat trade misinvoicing atau kesalahan dalam pembukuan nilai dan volume ekspor mencapai 38,5 miliar US dollar di tahun 2016, setara 540 triliun rupiah atau 13,7% dari total perdagangan. Selama kurun waktu 2004 hingga 2013, total kebocoran akibat dalam tanda petik kesalahan ini mencapai 167,7 miliar US dollar atau jika kita gunakan kurs 14.000 sama dengan 2.300 triliun rupiah. Selain itu, setelah saya selidiki, banyak uang hasil keuntungan kita tidak tinggal di dalam negeri. Karena itu, saya tidak begitu kaget ketika Menteri Keuangan pada Agustus 2016 mengatakan bahwa 11.400 triliun rupiah uang milik pengusaha dan perusahaan Indonesia yang parkir di luar negeri. Jumlah 11.400 triliun ini 5 kali lebih besar dari APBN kita saat ini dan kurang lebih sama dengan pendapatan domestik bruto kita. Selain adanya ekspor yang tidak dilaporkan atau salah dilaporkan oleh pengusaha kita,
sebagian besar keuntungan ekspor Indonesia masuk ke perusahaan-perusahaan asing dengan rekening di luar negeri. Ini terjadi karena sebagian besar dari nilai ekspor kita dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing yang memiliki perusahaan di Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini menjual hasil alam Indonesia. Mereka menggunakan jalan, pelabuhan, dan keringat orang Indonesia. Tetapi ketika mereka mendapatkan untung, mereka tidak menyimpan keuntungan mereka di Indonesia. Selain itu, ada juga pengusaha-pengusaha Indonesia yang melakukan usaha ekspor, yang melakukan usaha di Indonesia, yang setelah untung malah ikutan menyimpan dan memindahkan sebagian keuntungan mereka ke luar negeri. Ini masalah besar untuk bangsa kita. Jika uang ini tidak tinggal di Indonesia, maka uang ini tidak dapat digunakan untuk membangun Indonesia. Bank-bank di Indonesia tidak punya cukup uang untuk memberikan kredit yang bisa membangkitkan ekonomi kita. Tidak terjadi multiplier effect yang bisa membangkitkan gairah ekonomi Indonesia. Apakah ini masalah baru? Jika kita lihat mundur ke belakang, ternyata mengalirnya kekayaan Indonesia ke luar negeri telah terjadi selama ratusan tahun. Ini adalah masalah sistemik yang perlu kita ketahui dan hadapi. Kalau kita mundur ke belakang, tahun 1950, kecuali di tengah pergolakan-pergolakan, ekspor-impor Indonesia tetap untung, tapi untungnya untuk siapa? Kalau kita buka pidato Bung Karno, yaitu Indonesia Menggugat, dan kita pelajari, beliau bicara persis sama. Hanya kalau saya pakai angka dolar AS dan rupiah, beliau pakai angka gulden. Intinya adalah mengalirnya kekayaan kita ke luar negeri. Beliau menulis bahwasanya Indonesia bagi kaum imperialisme adalah suatu surga yang di seluruh dunia tidak ada lawannya, tidak ada bandingan kenikmatannya. Kira-kira tahun 1870 dibukalah pintu gerbang itu. Sebagai angin yang makin lama makin keras bertiup, sebagai aliran sungai yang makin lama makin membanjir, sebagai gemuruh tentara menang yang masuk ke dalam kota yang kalah. Maka sesudah undang-undang agraris dan undang-undang tanaman tebu The Wall di dalam tahun 1870 diterima baik oleh Staten Generaal di Belanda, masuklah modal partikelir itu di Indonesia, mengadakan pabrik-pabrik gula di mana-mana, kebun-kebun teh, underneming tembakau, dan sebagainya. Ditambah lagi modal partikelir yang membuka macam-macam perusahaan tambang, macam-macam perusahaan kereta api, tram, kapal, atau pabrik-pabrik yang lain. Bagi rakyat Indonesia, perubahan sejak tahun 1870 itu hanya perubahan cara pengedukan rezeki. Bagi rakyat Indonesia, imperialisme tua dan imperialisme modern, kedua-duanya tinggal imperialisme belaka. Kedua-duanya tinggal pengangkutan rezeki Indonesia keluar. Kedua-duanya tinggal drainage. Kemarin saya baca sebuah penelitian yang membuka catatan resmi pemerintah Belanda tahun 1878 sampai 1941 soal keuntungan ekspor Indonesia. Tabungan orang Belanda di Indonesia serta anggaran Belanda untuk menjajah Indonesia. Penelitian ini menemukan keuntungan Belanda selama 63 tahun adalah 54 miliar gulden. Jumlah ini pada waktu itu sama dengan 22 miliar US dollar. 22 miliar US dollar waktu itu, jika disetarakan dengan uang sekarang, kira-kira sama dengan 398 miliar US dollar atau sampai 5.123 miliar US dollar. Itu artinya 66.599 triliun rupiah. Mengalirnya kekayaan kita ke luar negeri atau capital outflow inilah yang dipermasalahkan oleh Bung Karno. Saya, Prabowo Subianto, yang bukan sarjana ekonomi, menyebut fenomena ini net outflow of national wealth, mengalir keluarnya kekayaan nasional dalam jumlah yang keterlaluan. Indikator lain yang menunjukkan mengalirnya kekayaan kita ke luar negeri adalah jumlah simpanan di bank-bank luar negeri yang milik orang Indonesia. Jumlahnya dalam persentase memang relatif sedikit. Hanya sekian persen dari uang yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Namun jumlahnya dalam angka real cukup besar. Dan data ini telah kita ketahui karena telah diungkap oleh pemerintah. Menurut Kementerian Keuangan pada akhir 2016, ada 11.000 triliun kekayaan orang Indonesia yang disimpan di bank-bank luar negeri. Mengingat APBN atau anggaran belanja negara kita saat ini hanya 2.000 triliun rupiah, jumlah ini lebih dari 5 kali APBN kita. Padahal jumlah yang lebih dari 5 kali lipat anggaran negara kita ada di luar negeri ini, jika ada di dalam negeri bisa disalurkan oleh bank-bank Indonesia untuk membiayai usaha-usaha Indonesia. Bisa disalurkan untuk membangun infrastruktur dan menjadikan BUMN-BUMN Indonesia perusahaan-perusahaan kelas dunia. Indikator lain yang cukup miris bagi saya adalah besarnya aset bank-bank di negara tetangga. Sebagai contoh di Singapura, dibandingkan dengan bank-bank terbesar Indonesia, jumlah penduduk Singapura 50 kali lebih sedikit dari kita.
besar ekonomi Singapura yang 372 miliar US dollar di tahun 2019 juga 3 kali lebih kecil dari ekonomi kita yang mencapai 1.119 miliar US dollar di tahun yang sama. Namun, bank terbesar mereka bisa 5 kali lebih besar dari bank terbesar di Indonesia, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, pada tahun 2020. Jumlah aset under management BRI hanya 101 miliar US dollar, sedangkan angka yang sama untuk DBS adalah 451 miliar US dollar. Untuk OCBC 365 miliar US dollar dan untuk UOB 300 miliar US dollar. Total jumlah aset di 3 bank terbesar Singapura mencapai 1.116 miliar US dollar, sedangkan total aset 3 bank terbesar di Indonesia, BRI, Mandiri, dan BCA hanya 263 miliar atau hanya 23% dari yang dikuasai oleh 3 bank terbesar di Indonesia. Padahal ekonomi kita 3 kali lebih besar dari Singapura. Siapa sajakah sebenarnya pemilik terbesar dari uang yang disimpan di bank-bank Singapura? Apakah benar orang Singapura sedemikian jauh lebih kaya dari orang Indonesia? Ternyata, berdasarkan riset yang dilakukan oleh Reuters, setidaknya 200 miliar US dollar adalah milik orang Indonesia dengan kurs 14.000. Ini artinya ada 2.800 triliun uang hasil ekonomi Indonesia yang parkir di Singapura. Indikator ini ditambah indikator neraca ekspor-impor kita dan cadangan devisa kita mengindikasikan kekayaan kita tidak tinggal di Republik Indonesia. Fondasi Pembangunan 1. Ekonomi untuk rakyat Indonesia. Bagian 2. Hanya satu orang Indonesia menikmati kemerdekaan. Berhubungan erat dengan tantangan besar utama yang dialami oleh ekonomi kita, yaitu mengalir keluarnya kekayaan Indonesia ke luar negeri, adalah satu kendala yang kita dapat sebut sebagai ketidakadilan ekonomi. Ketidakadilan ekonomi inilah yang menyebabkan rakyat kita terlalu banyak yang masih hidup dalam keadaan miskin dan keadaan susah. Menurut data BPS, Gini rasio pendapatan warga Indonesia di tahun 2020 adalah 0,38. 1% orang terkaya mendapatkan 38%. Menurut riset lembaga keuangan kredit Swiss, di tahun 2021, angka Gini rasio kekayaan warga Indonesia mencapai 0,36. 1% orang terkaya menguasai 36% kekayaan. 0,36 adalah ketimpangan kekayaan yang besar, ketimpangan yang berbahaya. Ketidakadilan ekonomi ini jika dipantik dengan tepat dapat memicu konflik sosial, huru-hara, dan perang saudara yang berkepanjangan. Gini rasio atau rasio Gini adalah indikator utama kesenjangan kekayaan di suatu negara. Angka Gini rasio kekayaan 0,36 artinya adalah 1% dari populasi terkaya di Indonesia memiliki 36% kekayaan Indonesia. Jika populasi Indonesia ada 270 juta jiwa, artinya 36% kekayaan Indonesia dimiliki oleh 2,7 juta orang saja. 64% sisanya dibagi antara 267,3 juta jiwa. Bahkan baru-baru ini ada yang menghitung harta kekayaan dari 4 orang terkaya di Indonesia ternyata lebih besar dari harta 100 juta orang termiskin di Indonesia. Angka Gini rasio untuk kepemilikan tanah lebih mengkhawatirkan lagi. Lebih mengkhawatirkan karena bagi saya kekayaan yang hakiki adalah kepemilikan tanah. Data yang diungkap oleh Menteri ATR BPN di 2020, Gini rasio kepemilikan tanah kita di tahun 2020 mencapai 0,67. Artinya 1% populasi terkaya di Indonesia, 2,6 juta orang, memiliki 67% tanah Indonesia. Harus diakui, angka ini sudah lebih baik dari sebelumnya karena akhir-akhir ini pemerintah gencar membagikan sertifikat tanah. Coba tanyakan ke keluarga dan kerabat saudara, siapa yang di antara mereka yang memiliki tanah? Apakah saudara sendiri memiliki tanah? Ataukah saudara menyewa tanah tempat saudara saat ini tinggal? Apakah petani-petani kita masih memiliki tanah sendiri? Kalau iya, berapa rata-rata luas tanah yang mereka miliki? Apakah meningkat atau menurun dibandingkan dengan 10, 20, 30 tahun yang lalu? Data tahun 2020 dari Kementan, ada 35 juta orang Indonesia yang berprofesi sebagai petani. Namun, lebih dari 75% petani atau lebih dari 28 juta petani tidak punya lahan sendiri. Yang memiliki lahan sendiri hanya 9 juta petani, itu pun luas lahannya kecil-kecil. Selain rasio Gini, salah satu indikator kesenjangan ekonomi di Indonesia adalah data lokasi kegiatan ekonomi atau perputaran uang di dalam negeri.
besar ekonomi Indonesia atau PDB pada tahun 2020 lalu adalah 1.058 miliar US dollar atau sekitar 15.300 triliun rupiah jika digunakan kurs 1 dolar setara 14.500. Sekitar 70% dari perputaran ekonomi sebesar 15.300 triliun berputar di Jakarta. Sebagian besar sisanya berputar di kota-kota besar seperti Surabaya, Medan, dan Semarang. Hanya segelintir saja yang beredar di desa-desa di seluruh Indonesia. Itu pun banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa. Konsentrasi ekonomi di Jakarta dan Pulau Jawa ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Infrastruktur seperti jalan raya, kereta, dan listrik tidak tersedia dengan baik pedesaan dan di luar Jawa. Bahkan di kampung halaman saya di Sulawesi Utara, mati listrik selama 6-12 jam masih menjadi hal yang lumrah di tahun 2019. Yang patut menjadi perhatian kita semua dan harus kita selesaikan dalam tempo cepat adalah soal gizi. Di Nusa Tenggara Timur, 2 dari 3 anak mengalami stunting dan gagal tumbuh akibat malnutrisi. Malnutrisi adalah bahasa halus dari kelaparan. Di Jakarta, angka malnutrisi mencapai 1 dari 3 anak. Ini adalah fakta yang menyesakkan di tengah banyaknya gedung pencakar langit dan hotel-hotel mewah. Ini berbahaya, karena artinya 1 dari 3 orang Indonesia tidak memiliki kesempatan bersaing yang sama. Anak yang kurang nutrisi akan sulit berprestasi di sekolah, dan setelah dewasa akan sulit mendapatkan pekerjaan yang berpenghasilan tinggi. Saat ini, sudah lebih dari 76% populasi Indonesia memiliki akses internet. Karena banyak dari 1% populasi kaya Indonesia yang mengumbar kekayaan di media sosial, ini artinya lebih dari 3/4 populasi kita bisa melihat secara gamblang ketimpangan kekayaan yang terjadi di Indonesia. Ketika masih banyak rakyat yang susah makan, susah hidup layak, bahkan digusur dari rumahnya sendiri, rakyat bisa dengan mudah melihat ada kelompok kecil di Indonesia yang hidupnya mewah dan berlebih. Berbicara tentang ketimpangan, saya ingin mengutip buku tulisan Neil Ferguson, judulnya The Great Degeneration. Dalam buku ini yang ditulis sebelum pandemi COVID-19, Neil mewawancara 1.000 pelaku ekonomi, CEO dari perusahaan-perusahaan besar di dunia. Kepada mereka dia ditanyakan, menurut Anda, apa ancaman terhadap ekonomi dunia, terutama emerging market negara berkembang? Mereka, 1.000 pelaku ekonomi menjawab, yang pertama, inflasi, yang kedua, pecahnya investasi aset, yang ketiga, korupsi, yang keempat, radikalisasi, yang kelima, bencana alam, dan yang keenam terakhir, pandemi penyakit seperti SARS. Sebagai contoh, kita bisa lihat sekarang dengan instabilitas politik, pertumbuhan ekonomi Myanmar dan Afghanistan tersendat. Jika ada ketidakjelasan politik, sistem ekonomi tidak berjalan dengan baik. Neil Ferguson ini seorang ahli sejarah. Selain menanyakan pandangan para pelaku ekonomi, dia juga menanyakan pandangan para ahli sejarah. Para ahli sejarah yang ia wawancara mengatakan, kalau semua yang dikatakan tadi ada, ditambah lagi kalau jumlah penduduk sebagian besar suatu negara adalah orang muda antara 18-30 tahun, dan jika harga pakan naik, ancaman adalah revolusi, huru-hara, dan perang saudara. Neil mencatat, ini sedang terjadi di Timur Tengah. Menurutnya, apa yang disebut sebagai Arab Spring itu terjadi karena ada hal-hal ini. Instabilitas terjadi di Timur Tengah adalah akibat daripada ada faktor-faktor itu semua. Menurut saya, kita semua bertanya kepada diri kita, faktor-faktor ini, elemen-elemen ini, ada tidak di Republik Indonesia saat ini? Sekarang kalau saya di setiap desa ada 10 anak putus sekolah yang usianya antara 15-22 tahun, kalau ada 10 anak di satu desa dan kita punya 80.000 desa, 10 kali 80.000 artinya ada 800.000 pemuda yang tidak mengerti dia harus bikin apa. Dia kasihan lihat ibunya, bapaknya. Di beberapa tempat dia mencari kayu untuk hidup. Dia mungkin juga ngarit rumput untuk bantu ternak ibunya, tetapi penghasilannya sangat minim. Pada usia yang sangat produktif, mereka harus punya cita-cita, punya harapan. Kalau mereka hidup tanpa harapan, ini kan sesuatu yang rawan. Mereka bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang punya maksud-maksud yang tidak baik. Inilah sebabnya mengapa saya katakan kita harus waspada. Sejarah mengajarkan kepada kita bahwa huru-hara, revolusi dan perang saudara dapat dipicu oleh 7 hal, yaitu inflasi, harga pangan naik, ledakan penduduk, pengangguran meningkat, disparitas penghasilan, radikalisme ideologi, dan korupsi. Hampir semuanya sekarang ada di Republik Indonesia. Karena gini rasio kita sekarang 0,36.
Jika ada pemantik yang tepat, Indonesia dapat terjerumus dalam huru-hara, revolusi dan perang saudara yang berkepanjangan. Kita harus waspada.